Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angelina Danduro Sampealo dengan NIM S0320240227 dengan prodi MSDMA dari kelas 1C. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang pengantar ilmu administrasi. Di sini saya akan memaparkan 3 materi, yaitu ada pengertian administrasi, dimensi administrasi, dan yang terakhir ada fungsi dan prinsip administrasi. Lanjut saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian administrasi. Pengertian administrasi, kalau menurut George Terry, pengertian administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kalau menurut Dr. Sondang Siagian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan administrasi. Tujuan administrasi adalah untuk mengelola sumber daya dengan baik, untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan produktivitas, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memastikan tindakan yang diambil sesuai tujuan. Yang ketiga yaitu untuk memantau kegiatan operasional perusahaan, untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan, dan yang terakhir yaitu untuk membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Kita akan masuk ke ciri-ciri administrasi. Jadi ciri-ciri administrasi itu terdiri dari sekelompok orang. Jadi administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan membutuhkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga ada dilakukan secara sistematis, di mana administrasi menggunakan prosedur dan metode yang terstruktur. Dan yang terakhir memanfaatkan sumber daya. Administrasi menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, dan teknologi secara optimal. Jenis-jenis administrasi diantaranya ada administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi lingkungan, administrasi negara, administrasi niaga, administrasi pembangunan, serta administrasi perkantoran. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu dimensi administrasi. Apa itu dimensi administrasi? Jadi dimensi administrasi adalah aspek-aspek utama yang mempengaruhi dan membentuk pengelolaan administrasi dalam suatu organisasi. Tujuan dari dimensi administrasi adalah untuk memahami elemen penting dalam administrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Jadi dari definisi tadi dapat dipahami bahwa administrasi mempunyai dua dimensi, yaitu ada dimensi karakteristik dan yang kedua ada dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dimensi karakteristik administrasi. Jadi, dimensi karakteristik administrasi terdiri atas yang pertama itu ada efisien, yang berarti bahwa tujuan atau motif daripada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Efisien adalah perbandingan rasio keluaran dan masukan. Yang kedua ada efektivitas, yang pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan dalam istilah sebagai hubungan sebab akibat. Jadi efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Yang ketiga ada rasionalitas, yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat atau berguna, serta dilakukan dengan sadar atau disengaja. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai secara efektif, efisien melalui tindakan yang rasional. Yang kedua kita akan membahas tentang dimensi unsur-unsur administrasi. Jadi dimensi unsur-unsur administrasi itu ada yang pertama itu adanya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun pihak swasta. Dan yang terakhir adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.
Apa yang terjadi jika tidak ada dimensi administrasi? Jadi jika dimensi administrasi tidak ada, maka organisasi akan kehilangan struktur, koordinasi, dan arah kerja yang jelas. Pengambilan keputusan menjadi buruk, sumber daya tidak terkelola dengan baik, dan efisiensi serta produktivitasnya juga akan menurun. Ketiadaan ini juga menyebabkan pemborosan waktu, biaya, serta kurangnya sinergi antar bagian sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, saya akan membahas dan memaparkan materi tentang fungsi dan prinsip administrasi. Saya lupa tambahkan di PPT, saya minta maaf sekali. Jadi, pengertian fungsi dan prinsip administrasi. Jadi, fungsi administrasi adalah merencanakan, mengarahkan, dan mengordinasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Dan prinsip administrasi adalah kerangka standar yang mengekspresikan nilai-nilai dan perilaku yang diharapkan dari administrasi. Fungsi dari administrasi itu sendiri adalah yang pertama ada perencanaan, yaitu membuat tujuan dan rencana tindakan, menetapkan prioritas, dan merumuskan strategi. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu untuk membentuk struktur organisasi, menugaskan tugas, dan membagi wewenang. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu melakukan rencana yang telah dibuat dengan menggunakan sumber daya. Yang keempat ada pengendalian, di mana kita memantau hasil pelaksanaan dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima itu ada evaluasi. Jadi evaluasi itu kita menilai efektivitas dan efisiensi dari rencana dan tindakan yang telah diambil. Yang keenam ada pengadaan SDM, yaitu bagaimana kita menentukan, menilai, dan mengevaluasi hubungan kerja antara karyawan. Dan yang terakhir itu menjamin keamanan kegiatan usaha. Kita harus memastikan bahwa semua aspek kegiatan organisasi terlindungi dari risiko dan ancaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi prinsip administrasi. Yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini harus tercantum dalam administrasi publik. Yang kedua ada partisipasi dan pluralisme. Prinsip ini harus tercantum dalam administrasi publik. Yang ketiga ada subsidiaritas. Prinsip ini harus tercantum dalam administrasi publik. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas, di mana prinsip ini harus tercantum dalam administrasi publik. Yang kelima ada kesetaraan dan akses terhadap layanan, yang dimana prinsip ini juga harus tercantum dalam administrasi publik. Yang keenam ada kemanusiaan, yang prinsipnya harus diterapkan dalam administrasi kepegawaian. Yang ketujuh ada perhatian terhadap undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman, yang dimana prinsipnya harus diperhatikan dalam administrasi sarana dan prasarana kantor. Yang delapan itu ada deskripsi tugas dan tanggung jawab, yang dimana prinsip ini harus dilakukan dalam administrasi sarana dan prasarana kantor. Yang kesembilan atau yang terakhir ada kerjasama yang baik. Jadi prinsip ini harus dilakukan dalam administrasi sarana juga prasarana kantor. Apa sih tujuan dari prinsip administrasi? Jadi, tujuan dari prinsip administrasi itu untuk menciptakan efisiensi dalam produksi organisasi, sehingga organisasi dapat menghemat sumber daya yang dimilikinya. Kesimpulan dari ketiga materi tadi. Jadi, administrasi adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Dalam pelaksanaannya, administrasi memiliki dimensi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, fungsi administrasi mencakup kegiatan inti seperti merencanakan strategi, mengatur sumber daya, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Prinsip-prinsip administrasi seperti efisiensi, efektivitas, keterbukaan, kesinambungan menjadi landasan untuk memastikan proses administrasi berjalan dengan optimal demi mendukung keberhasilan organisasi. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.